Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk kota besar, seorang miliarder kaya raya dengan segala kemewahannya tiba-tiba melakukan sesuatu yang tak masuk akal. Ia meninggalkan gedung pencakar langit dan mobil mewahnya hanya untuk pergi ke sebuah desa terpencil, demi mencari seorang gadis sederhana yang bahkan hidupnya pas-pasan. Tujuannya? Bukan untuk amal, bukan pula untuk promosi, melainkan untuk menyewa gadis itu merawat ibunya yang sakit keras. Tapi tunggu, siapa sebenarnya gadis itu? Dan apa yang akan terjadi setelah keduanya dipertemukan? Percayalah, kejadian berikut ini akan benar-benar membuatmu terhenyak. Di tengah gemerlapnya kota metropolitan Jakarta, di mana gedung-gedung tinggi berdiri megah dan lampu-lampu malam seolah tak pernah padam, hiduplah seorang pria bernama Rafael Wijaya, seorang miliarder muda pewaris tunggal dari kerajaan bisnis keluarganya. Ia dikenal dingin, tegas, dan nyaris tak tersentuh oleh kehidupan orang-orang biasa. Setiap langkahnya diiringi sorotan media, setiap keputusannya berpengaruh pada ribuan karyawan. Namun, di balik jas mahal dan senyum formal yang sering ia tampilkan di hadapan publik, Rafael menyimpan luka yang dalam. Ibunya, Nyonya Ratna Wijaya, telah lama menderita penyakit langka yang membuatnya hanya bisa berbaring di tempat tidur. Sudah bertahun-tahun berbagai dokter spesialis, bahkan perawat pribadi terbaik, datang silih berganti merawat ibunya. Namun, tak satu pun berhasil membuat sang ibu benar-benar tenang. Sejak ayahnya meninggal, Rafael berjuang sendirian mengurus perusahaan sekaligus berusaha menyembuhkan ibunya. Dalam hatinya yang paling dalam, ada rasa bersalah karena terlalu sibuk dengan dunia bisnis, hingga lupa memperhatikan kebutuhan emosional sang ibu yang kini kesepian. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk kota besar itu, di sebuah desa kecil bernama Sukamulya, hidup seorang gadis bernama Sari, usia 21 tahun. Ia tinggal bersama ibunya di rumah panggung tua yang dindingnya mulai lapuk dimakan waktu. Hidup mereka serba pas-pasan. Setiap hari Sari membantu ibunya menjemur padi, menimba air di sumur, atau mengantarkan sayuran ke warung tetangga untuk mendapatkan sedikit uang. Meski hidup sederhana, Sari dikenal di kampungnya sebagai gadis berhati lembut dan selalu tersenyum. Sejak kecil ia terbiasa mengurus orang tua dan membantu tetangga tanpa pamrih. Namun di balik senyum itu, tersimpan luka dan kelelahan. Ibunya, yang dulu menjadi tulang punggung keluarga, kini mulai sering sakit-sakitan. Sari terpaksa berhenti sekolah demi merawat ibunya. Malam-malamnya diisi dengan doa dan harapan agar suatu hari ada perubahan dalam hidupnya. Bukan demi kekayaan, tapi sekadar agar ibunya bisa berobat ke rumah sakit yang layak. Takdir pun bergerak dengan cara yang misterius. Pada suatu sore, ketika Rafael sedang berbicara dengan asistennya, Bimo, ia mendengar laporan bahwa kondisi ibunya kembali menurun. Bu Ratna menolak semua perawat. "Pak," ujar Bimo dengan nada khawatir. Beliau bilang, mereka terlalu dingin. Tidak ada yang benar-benar peduli. Rafael terdiam lama. Kata-kata itu menampar hatinya. Ia sadar bahwa ibunya tidak membutuhkan perawat profesional semata, tapi seseorang yang memiliki hati tulus dan kesabaran luar biasa. Beberapa hari kemudian, Rafael memutuskan melakukan sesuatu yang tak biasa. Ia meminta timnya mencari pendamping dari luar kota, seseorang yang bukan berasal dari kalangan medis, melainkan orang sederhana dengan latar belakang keluarga baik dan hati yang lembut. "Aku ingin seseorang yang bisa membuat ibu merasa seperti di rumah, bukan seperti di rumah sakit," ucap Rafael tegas. Pencarian itu membawa Bimo pada sebuah artikel kecil di media lokal tentang seorang gadis desa yang dikenal suka merawat orang tua di kampungnya tanpa bayaran. Namanya Sari. Tanpa berpikir panjang, Rafael memutuskan untuk pergi sendiri ke desa itu, ditemani sopir pribadinya. Perjalanan yang biasanya hanya diisi suara mesin mobil mewah kini terasa berbeda. Melalui jendela mobil, Rafael memandangi sawah hijau dan rumah-rumah sederhana di sepanjang jalan desa. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menyentuh tanah yang jauh dari dunia bisnisnya. Sesampainya di desa Sukamulya, Rafael mendapati suasana yang menenangkan. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, ibu-ibu menjemur pakaian, dan aroma tanah basah setelah hujan menggantung di udara. Disitulah ia pertama kali melihat Sari, gadis berwajah teduh dengan rambut terurai sederhana, sedang membantu ibunya yang tengah batuk di beranda rumah. Tatapan matanya memancarkan kelembutan dan ketulusan yang belum pernah Rafael temukan di dunia gemerlap kota. "Permisi, apakah ini rumah Ibu Ningsih?" tanya Rafael dengan sopan. Sari menatapnya sedikit gugup.
apalagi melihat pria berpakaian rapi dengan mobil hitam mengilap di depan rumahnya. "Iya, Pak. Saya anaknya, ada yang bisa saya bantu?" jawab Sari hati-hati. Rafael tersenyum tipis. "Saya dengar kamu sering membantu orang sakit di desa ini tanpa bayaran. Benarkah?" Sari mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan. Kadang bantu nenek tetangga, kadang jaga anak kecil kalau orang tuanya sakit." Mendengar itu, Rafael semakin yakin bahwa inilah orang yang ia cari. Ia lalu menjelaskan maksud kedatangannya, bahwa ibunya membutuhkan seseorang yang bisa merawat dan menemaninya, bukan sekadar perawat. Sari sempat terkejut mendengar tawaran itu. "Saya? Merawat ibu seorang miliarder di kota besar?" katanya tak percaya. "Saya tidak punya pengalaman, Pak." Namun Rafael hanya menatapnya lembut. "Yang saya butuhkan bukan pengalaman, tapi hati yang tulus. Dan saya rasa kamu punya itu." Kata-kata itu membuat Sari terdiam lama. Ia menatap ibunya, yang memegang tangannya dengan gemetar. "Nak, kalau ini kesempatanmu untuk berbuat baik sekaligus mengubah hidup, pergilah," ujar sang ibu lirih. Dan hari itu menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup keduanya. Rafael, sang miliarder yang hidup di puncak dunia, dan Sari, gadis desa yang hidup dalam kesederhanaan, akan segera dipertemukan oleh takdir. Sebuah pertemuan yang tak hanya menyembuhkan luka fisik, tapi juga hati yang telah lama kehilangan kasih sayang. Hari pertama Sari menginjakan kaki di rumah mewah keluarga Wijaya terasa seperti mimpi. Bangunan besar bergaya modern dengan pilar tinggi menjulang itu tampak begitu asing baginya. Dari lantai marmer yang berkilau hingga aroma bunga segar yang selalu diganti setiap pagi, semuanya tampak sempurna, terlalu sempurna bagi gadis sederhana sepertinya. Matanya terus menatap sekeliling dengan kagum dan sedikit canggung. Di dalam hati, ada rasa takut, bingung, sekaligus penasaran. Apakah ia benar-benar pantas berada di tempat ini? Rafael menyambutnya dengan sikap ramah namun tetap berjarak. "Mulai hari ini kamu akan tinggal di sini. Ibu ada di kamar lantai atas, dan kamu boleh mengatur waktumu sendiri selama pekerjaanmu terlaksana," ucapnya dengan nada datar. Sari hanya mengangguk pelan, suaranya hampir tak terdengar ketika menjawab. "Baik, Pak." Ia kemudian diantar oleh salah satu asisten rumah tangga menuju kamar ibunda Rafael, Nyonya Ratna Wijaya. Saat pertama kali melihatnya, Sari tertegun. Tubuh ibu itu tampak lemah, kulitnya pucat, dan matanya sayu seolah kehilangan semangat hidup. Namun ketika Sari mendekat dan menyapa dengan lembut, ada sesuatu yang berbeda. Senyum tipis muncul di wajah Nyonya Ratna, sesuatu yang bahkan jarang dilihat Rafael akhir-akhir ini. "Kau bukan perawat?" tanya Nyonya Ratna pelan. Sari tersenyum malu. "Tidak, Bu. Saya hanya ingin menemani ibu, kalau ibu berkenan." Jawaban sederhana itu membuat Nyonya Ratna menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan mencobanya." Hari-hari pertama berjalan canggung. Sari tidak terbiasa dengan aturan rumah yang begitu ketat. Setiap gerakannya diperhatikan oleh para asisten, terutama oleh Lina, kepala pelayan yang sudah bertahun-tahun bekerja di keluarga itu. Lina tampak tidak suka dengan kehadiran gadis desa yang tiba-tiba mendapat kepercayaan langsung dari Rafael. "Hati-hati, ya. Di rumah ini tidak semua orang suka dengan orang baru," bisiknya dengan nada sinis. Sari hanya menunduk, mencoba menghindari masalah. Namun tanpa disadari, kehadiran Sari membawa perubahan kecil tapi nyata. Ratna mulai mau makan lebih banyak, tertawa pelan ketika Sari bercerita tentang kehidupan di desa, dan bahkan minta dibacakan doa setiap malam. Dokter pribadi keluarga pun heran melihat perkembangan itu. "Aneh sekali, Tuan Rafael," katanya suatu hari. "Tidak ada obat baru yang kita berikan, tapi kondisi ibu Anda membaik secara emosional. Sepertinya gadis itu membawa energi positif." Rafael mendengar itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak ingin mengakuinya, tapi dalam hati ia mulai kagum pada ketulusan Sari. Ia sering diam-diam memperhatikan dari kejauhan, melihat bagaimana gadis itu sabar membersihkan kamar, mengganti kain basah di dahi ibunya, atau sekadar duduk diam sambil menggenggam tangan wanita tua itu tanpa berkata apa-apa. Namun, tidak semua orang di rumah itu merasa senang dengan perubahan tersebut. Tania, sepupu Rafael yang selama ini membantu mengatur urusan rumah tangga,
merasa posisinya terancam. Ia berbisik kepada Lina, gadis itu pasti punya maksud tersembunyi. Tidak mungkin seorang gadis miskin datang ke rumah miliarder tanpa niat lain. Sejak saat itu, keduanya mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Sari, mencari-cari kesalahan kecil untuk menjatuhkannya. Satu malam, ketika Sari sedang menyiapkan air hangat untuk memandikan nyonya Ratna, tiba-tiba Rafael muncul di depan pintu. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Sari menunduk. Belum, Pak. "Ibu belum tenang tidurnya." Rafael menatapnya beberapa detik, lalu berkata lirih, "Kau tahu? Selama ini tidak ada yang bisa membuat ibu tersenyum seperti itu." "Terima kasih." Sari terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu beranjak kembali ke sisi tempat tidur nyonya Ratna. Namun dari balik pintu, Tania yang kebetulan lewat melihat adegan itu dengan mata menyipit. Ia yakin ada sesuatu di antara mereka yang tidak seharusnya terjadi. Keesokan harinya, gosip mulai beredar di antara para pelayan. Katanya Rafael mulai tertarik pada gadis desa itu. Sari yang mendengar kabar itu langsung gelisah. Ia merasa malu dan ingin menjelaskan bahwa dirinya hanya bekerja, tidak lebih. Tapi semakin ia menjelaskan, semakin banyak yang salah paham. Bahkan beberapa pelayan mulai menjauh, menganggapnya hanya ingin naik derajat lewat kedekatan dengan tuannya. Sementara itu, Rafael sendiri mulai dilanda kebingungan. Ia tidak pernah berniat menaruh perasaan pada Sari, tapi entah mengapa kehadiran gadis itu membuat suasana rumah terasa hangat kembali. Dalam diam, ia sering merenung. Mengapa seseorang yang datang dari dunia yang begitu jauh darinya bisa membawa ketenangan yang selama ini hilang? Konflik pun semakin terasa ketika suatu hari Sari tidak sengaja memecahkan vas antik di ruang tamu, sebuah peninggalan berharga dari mendiang ayah Rafael. Lina segera melapor kepada Rafael dengan nada tajam. "Tuan, gadis itu ceroboh. Ia tidak pantas berada di sini." Rafael terdiam lama. Di satu sisi ia marah karena benda itu sangat berarti, tapi di sisi lain ia tahu Sari tidak bermaksud buruk. Saat Rafael turun tangan untuk menegur, "Nyonya Ratna," tiba-tiba bersuara dari kamar. "Jangan marahi dia. Aku yang minta dia membawa bunga ke sini." Semua orang terdiam. "Sejak kapan Nyonya Ratna ikut berbicara membela seseorang?" Sejak malam itu, suasana rumah menjadi tegang. Tania dan Lina semakin membenci kehadiran Sari, sementara Rafael mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sesederhana hitam dan putih. Ada sesuatu pada gadis itu yang belum bisa ia pahami, sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih dalam, meskipun hatinya menolak untuk terlibat lebih jauh. Namun di balik semua itu, ada misteri yang mulai mengintai. Beberapa kali Sari memandang foto lama yang tergantung di ruang keluarga, menatap wajah seorang wanita muda di samping ayah Rafael dengan ekspresi aneh, seolah ada sesuatu yang ia kenali di sana. Ia tidak berani bertanya, tapi hatinya berbisik, mengapa wajah itu terasa begitu familiar? Dan di sanalah konflik baru mulai tumbuh. Bukan hanya antara kaya dan miskin, tapi antara masa lalu yang terlupakan dan rahasia yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara Sari serta keluarga Wijaya perlahan berubah. Ratna semakin pulih secara emosional. Wajahnya kini lebih cerah, senyumnya lebih sering muncul. Rafael pun terlihat lebih tenang. Namun di balik ketenangan itu, badai mulai terbentuk tanpa disadari siapapun. Kedekatan Sari dan Nyonya Ratna ternyata membuat sebagian orang di rumah itu merasa tersisih. Lina, kepala pelayan, yang dulunya menjadi orang kepercayaan Nyonya Ratna, kini nyaris tak lagi dipanggil. Tania semakin sering melontarkan komentar sinis di balik punggung Sari. "Lihat saja, gadis itu berpura-pura baik. Suatu saat kedoknya akan terbongkar," bisiknya pada Lina. Kedua wanita itu sepakat untuk mencari bukti, apapun, yang bisa menyingkirkan Sari dari rumah itu. Namun Sari sama sekali tak menyadari niat buruk mereka. Ia sibuk mengurus Nyonya Ratna, bahkan sering menemani ibu tua itu berbincang hingga larut malam. Kadang mereka membahas hal-hal kecil, masa muda, keluarga, hingga tentang seseorang yang pernah tinggal di desa bertahun-tahun lalu. Setiap kali Nyonya Ratna bercerita tentang masa lalunya, Sari selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi suatu malam, ketika Nyonya Ratna menyebut nama Dewi, nama gadis yang dulu membantu merawatnya saat muda,
Mata Sari tiba-tiba membesar. "Dewi, Bu?" tanyanya lirih. Iya. "Dewi, gadis baik dari desa. Aku tidak tahu kabarnya sekarang." Hati Sari bergetar. Dewi adalah nama ibunya. Tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Sementara itu, Rafael mulai menyadari sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Awalnya, ia hanya merasa berterima kasih atas ketulusan Sari. Tapi setiap kali melihat gadis itu tersenyum, atau mendengar suaranya memanggil, "Ibu," dengan lembut, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba mengabaikannya, karena baginya, cinta bukanlah sesuatu yang pantas tumbuh antara tuan dan bawahan. Namun semakin ia menahan, semakin kuat rasa itu tumbuh di dalam hati. Suatu malam, ketika Rafael baru pulang dari kantor, ia menemukan Sari sedang tertidur di kursi samping ranjang ibunya. Di tangannya masih tergenggam kain basah untuk kompres. Ratna pun sudah terlelap dengan wajah damai. Rafael berdiri lama di ambang pintu, memperhatikan keduanya. Ada rasa haru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, rumah yang dulu dingin kini terasa hidup kembali karena kehadiran gadis itu. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Tania yang diam-diam memendam iri hati mulai menyusun rencana. Ia menyuruh Lina menggeledah kamar Sari untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan alasan memecatnya. "Kita harus buat Rafael sadar bahwa gadis itu tidak seharusnya di sini," ucapnya tajam. Malam itu, Lina masuk ke kamar Sari saat gadis itu sedang menemani nyonya. Ratna. Ia mengobrak-abrik laci dan menemukan sebuah kalung tua dengan liontin kecil bergambar wanita muda. Lina tersenyum licik. "Ini dia," gumamnya. Keesokan paginya, seluruh rumah gempar. Lina melapor kepada Rafael bahwa Sari telah mencuri perhiasan keluarga. "Saya menemukannya di kamarnya sendiri, Tuan," ujarnya dramatis. Rafael terkejut, tapi sebelum sempat menanyai Sari, "Nyonya." Ratna tiba-tiba memanggil. Dengan suara lemah, ia berkata, "Kalung itu bukan milikku." Semua orang terdiam. Sari menunduk, menahan air mata. "Itu milik ibu saya, Bu," katanya perlahan. "Saya selalu membawanya kemanapun." Lina tak menyerah. "Tapi dari mana bisa punya kalung semewah itu? Jangan-jangan hasil dari..." "Cukup," potong Rafael dengan suara keras. Namun di dalam hatinya, ia juga penasaran. Kalung itu memang tampak mahal, tapi usangnya menunjukkan usia puluhan tahun. Ia mengambil kalung itu dan memperhatikan foto kecil di dalamnya. Wajah seorang wanita muda tersenyum lembut. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah menjadi canggung. Sari tetap bekerja seperti biasa, tapi ia tahu banyak pasang mata yang menatapnya penuh kecurigaan. Bahkan Rafael pun mulai menjaga jarak. Meski dalam hati ia yakin Sari tidak bersalah. Namun misteri semakin dalam ketika suatu sore, Nyonya Ratna meminta Rafael untuk membawa kalung itu padanya. Ia menatap liontin kecil itu lama, lalu air matanya menetes. Ini milik Dewi," bisiknya gemetar. "Gadis yang dulu pernah menolongku, dan menghilang tanpa kabar." Rafael terdiam. Dewi? "Bukankah itu?" "Iya," potong ibunya. "Gadis itu berasal dari desa Sukamulya. Ia seperti malaikat bagiku." Rafael tiba-tiba merasa dadanya sesak. Nama itu sama dengan desa tempat Sari berasal. Ia mulai menyatukan potongan-potongan kecil yang selama ini terlewat. Sikap lembut Sari, tatapan akrab Nyonya Ratna setiap kali melihatnya. Dan kalung itu yang sama persis dengan perhiasan yang pernah ibunya ceritakan dalam kenangan masa lalu. Namun sebelum Rafael sempat mencari jawaban, sesuatu terjadi, Nyonya Ratna tiba-tiba jatuh sakit kembali pada malam itu. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemah. Sari panik, memanggil Rafael dan dokter pribadi. Semua orang berlari-lari di rumah besar itu, sementara Lina dan Tania hanya berdiri di sudut ruangan dengan wajah gelisah. Dalam kekacauan itu, Rafael menggenggam tangan ibunya sambil berteriak, "Ibu, bertahanlah." Dan di sisi lain, Sari menangis dalam diam, menyadari bahwa rahasia besar yang disimpannya kini mungkin akan segera terungkap, rahasia yang bisa mengubah segalanya. Malam itu, rumah besar keluarga Wijaya berubah menjadi lautan kepanikan. Lampu-lampu di lorong menyala terang, langkah-langkah tergesa terdengar di setiap sudut,
dan suara tangisan lirih menggema dari kamar nyonya. Ratna. Tubuh wanita tua itu terbaring lemah. Napasnya tersengal, kulitnya dingin. Rafael berlari ke kamar dengan wajah pucat, diikuti dokter pribadi dan para pelayan yang panik. Sari, yang sejak tadi berada di sisi tempat tidur, tak berhenti menggenggam tangan nyonya. Ratna. Ibu, tolong bertahan, tolong. Bu, ucapnya bergetar, air matanya mengalir deras. Rafael segera menghampiri, menggantikan posisi di sisi ibunya. Dokter. Lakukan apapun yang perlu dilakukan. Suaranya parau, setengah memerintah, setengah memohon. Namun dokter hanya menggeleng perlahan. Kondisi beliau sangat lemah. Tuan, ini mungkin saat-saat terakhirnya. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Rafael merasakan seolah dunia berhenti berputar. Sementara Sari masih menggenggam tangan nyonya. Ratna erat-erat, suaranya lirih tapi penuh doa. Ya Allah, jangan ambil dia sekarang. Beri aku waktu untuk mengucapkan sesuatu. Tiba-tiba, nyonya. Ratna membuka matanya sedikit. Tatapannya kosong, namun masih ada cahaya di sana. Ia menatap Rafael, lalu berpaling pada Sari. Dengan suara serak nyaris tak terdengar, ia berkata, Sari, kamu mirip sekali dengan seseorang yang dulu pernah menolongku. Sari menunduk, menahan tangis. Saya tahu, Bu, karena ibu yang ibu maksud adalah ibu saya. Rafael menoleh cepat, wajahnya berubah pucat. Apa maksudmu, Sari? Sari mengusap air matanya, lalu membuka kalung yang selama ini selalu ia simpan. Ia menyerahkannya pada Rafael. Kalung ini, dulu milik Ibu Dewi, ibu saya. Beliau sering menceritakan tentang seorang wanita kota yang ia rawat saat muda dulu. Katanya, wanita itu sangat baik, tapi mereka terpisah karena keadaan. Saya tidak tahu kalau wanita itu adalah ibu Anda. Ratna menatap kalung itu, lalu tangisnya pecah. Dewi, jadi kau anaknya? Suaranya bergetar. Aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Aku ingin berterima kasih pada ibumu, tapi tak pernah bisa menemukannya. Sari mengangguk pelan, air matanya jatuh ke tangan wanita tua itu. Ibu saya sudah lama meninggal, Bu. Tapi sebelum pergi, beliau bilang, kalau suatu hari saya mungkin akan bertemu orang yang pernah ia tolong. Saya tak menyangka itu adalah Anda. Rafael terpaku. Semua potongan kisah yang sempat menggantung kini terjawab dengan sempurna. Hubungan takdir itu ternyata sudah terjalin jauh sebelum mereka lahir. Ia menatap Sari dengan perasaan campur aduk, antara haru, kagum, dan rasa bersalah karena sempat meragukannya. Namun di tengah momen haru itu, keadaan nyonya Ratna semakin menurun. Nafasnya semakin pendek. Matanya mulai sayu. Rafael, katanya lemah. Anakku, dengarkan ibu, jangan sia-siakan kebaikan gadis ini. Hati yang tulus seperti dia, hanya datang sekali dalam hidupmu. Rafael menggenggam tangan ibunya erat, mencoba menahan air mata. Ibu, jangan bicara seperti itu. Ibu akan sembuh. Kita bisa mulai lagi. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan kalimatnya, monitor detak jantung di sisi ranjang berbunyi cepat, lalu melambat. Ibu. Ibu. Rafael berteriak panik. Dokter segera melakukan tindakan, namun semua terasa sia-sia. Beberapa detik kemudian, suara mesin berhenti, garis pada layar menjadi datar. Waktu beliau telah habis, Tuan, ujar dokter lirih. Sari langsung menangis sejadi-jadinya, memeluk tubuh nyonya Ratna yang sudah tak bernyawa. Rafael berdiri mematung di sisi ranjang, dadanya sesak, matanya basah, tapi tak keluar sepatah kata pun. Keheningan menyelimuti kamar itu, keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara isak tangis lembut Sari. Beberapa saat kemudian, Rafael melangkah mundur, menatap Sari yang masih berlutut di samping ibunya. Kau benar-benar tulus, katanya dengan suara berat. Bahkan di saat semua orang menuduhmu, kau tetap di sini. Dan kau mencintai ibu, seperti darah daging sendiri. Sari menggeleng pelan. Saya tidak mencari penghargaan, Tuan. Saya hanya ingin menunaikan pesan ibu saya, tolong orang lain dengan hati, bukan dengan harapan balasan. Rafael tak bisa lagi menahan emosinya. Ia menunduk,
menutupi wajah dengan tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena kehilangan bisnis, tapi karena kehilangan sosok yang ia cintai, dan menyadari bahwa orang yang selama ini ia abaikan justru menjadi cahaya di tengah gelapnya hidup. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana rumah Wijaya berubah drastis. Tak ada lagi gelak tawa, hanya keheningan dan rasa kehilangan yang mendalam. Tania dan Lina mencoba bersikap seolah peduli, namun rasa bersalah perlahan menghantui mereka karena fitnah yang mereka sebarkan. Suatu sore, Rafael memanggil semua orang ke ruang tamu. Dengan nada tegas namun tenang, ia berkata, "Mulai hari ini, Sari akan tetap tinggal di sini. Dia bukan pelayan, bukan perawat, tapi bagian dari keluarga ini. Jika ada yang tidak bisa menerima, silakan keluar." Semua terdiam. Tania dan Lina hanya menunduk, tak berani menatap. Rafael kemudian berjalan ke arah Sari yang tampak terkejut. "Kau bukan hanya menyelamatkan ibu," ucapnya pelan, "kau juga menyelamatkanku dari kesombongan yang selama ini membutakan." Ia mengulurkan tangannya. "Jika kau tidak keberatan, aku ingin memulai semuanya dari awal." Sari menatap tangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya perlahan. Dalam genggaman itu, tersimpan rasa kehilangan, penyesalan, dan juga harapan baru. Dan pada saat itulah, badai yang sempat menghantam hati keduanya perlahan reda. Namun di balik ketenangan yang mulai kembali itu, masih ada satu hal yang menggantung. Masa depan seperti apa yang akan mereka jalani setelah kehilangan sosok yang menyatukan mereka? Sebuah kisah baru siap dimulai, tapi bayangan masa lalu masih membekas di hati mereka berdua. Hari-hari setelah kepergian Nyonya, Ratna terasa begitu sunyi di rumah besar keluarga Wijaya. Dulu, setiap pagi terdengar tawa lembutnya dari taman belakang, tempat ia biasa menyiram bunga kesayangannya. Kini, taman itu seolah kehilangan kehidupan. Angin yang berhembus hanya membawa sisa kenangan, dan setiap sudut rumah seperti menyimpan bayangan masa lalu yang enggan pergi. Rafael, yang biasanya sibuk dengan urusan bisnis dan rapat-rapat penting, kini lebih sering berdiam diri di rumah. Ia duduk di ruang kerja ayahnya, menatap bingkai foto ibunya yang tersenyum hangat. Dalam kesunyian itu, kata-kata terakhir sang ibu terus terngiang di telinganya. "Jangan sia-siakan kebaikan gadis itu. Hati yang tulus seperti dia, hanya datang sekali dalam hidupmu." Kalimat itu menembus jauh ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rafael mulai merenung tentang arti kehilangan, arti cinta, dan arti ketulusan yang sesungguhnya. Ia menyadari betapa selama ini dirinya hidup dalam dunia yang penuh kebanggaan palsu, mengukur segalanya dengan uang, jabatan, dan status. Namun, di ujung hidup ibunya, yang tersisa hanyalah cinta dan doa seorang gadis miskin bernama Sari. Sari sendiri kini tinggal di rumah itu, namun bukan lagi sebagai perawat. Rafael menolak keras ketika ia hendak pergi setelah pemakaman. "Kau bukan lagi pekerja di sini, Sari," ucap Rafael waktu itu dengan tegas. "Kau bagian dari keluarga ini." Meski begitu, Sari tetap merasa canggung. Setiap kali ia melangkah di lorong rumah besar itu, ia merasakan tatapan dingin dari beberapa karyawan lama, bahkan dari Tania dan Lina yang masih menaruh iri dan rasa bersalah. Ia mencoba bersikap ramah, membantu pekerjaan rumah seperti biasa, namun dalam hatinya masih ada keraguan. Ia tahu, hidup di dunia orang kaya bukanlah tempatnya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Sari berdiri di depan makam Nyonya Ratna. Ia membawa setangkai bunga melati, bunga kesukaan almarhumah. Ia menunduk pelan, mengusap nisan yang dingin sambil berbisik, "Terima kasih, Bu. Ibu sudah mengajarkan saya arti kasih sayang tanpa pamrih. Saya akan jaga Tuan Rafael, seperti pesan Ibu." Tanpa disadari, Rafael datang dari belakang, berdiri beberapa langkah darinya. Ia mendengar ucapan Sari, dan hatinya bergetar. "Ibu pasti bangga padamu, Sari," ucapnya lembut. Sari menoleh pelan, sedikit gugup. "Tuan Rafael, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan." Rafael tersenyum tipis. "Jangan panggil aku, Tuan, lagi. Panggil saja Rafael." Malam itu, mereka berbincang lama di taman belakang, di bawah cahaya lampu taman yang temaram. Rafael menceritakan masa kecilnya, betapa ia kehilangan kasih sayang ayahnya yang sibuk bekerja,
dan hanya memiliki ibunya sebagai tempat pulang. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menatap wajah Rafael yang kini jauh lebih lembut dari sebelumnya. Namun di balik ketenangan itu, hati Sari masih bergejolak. Ia sadar bahwa kebersamaan ini tidak akan selamanya. "Rafael," ucapnya pelan, "saya rasa, sudah saatnya saya pergi." Rafael tertegun. "Pergi? Kemana?" "Saya harus kembali ke kampung. Masih banyak anak-anak yang saya ajar di sana. Mereka butuh saya. Lagi pula, saya tak punya hak untuk terus tinggal di sini." Rafael menatapnya lama. "Jangan bilang kau masih merasa tak pantas berada di sini, Sari." Sari menunduk. Suaranya hampir bergetar. "Saya hanya takut, Tuan." Rafael. "Takut jika orang-orang salah menilai, dan nama baik keluarga ibu tercoreng karena saya." Rafael menghela napas panjang. Ia tahu gadis di depannya ini berbeda. Ia tak mengejar harta, tak tertarik dengan kemewahan. Ia hanya ingin hidup sederhana, tapi bermartabat. Itulah yang justru membuatnya makin berharga di mata Rafael. Hari berikutnya, tanpa banyak bicara, Sari benar-benar memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan sepucuk surat di meja kerja Rafael. Isinya sederhana tapi menusuk hati. "Terima kasih telah mempercayai saya. Ibu pasti bahagia melihat Tuan menjadi pribadi yang lebih lembut dan penuh kasih. Saya tidak tahu kemana langkah saya berikutnya, tapi saya yakin, doa ibu akan terus menyertai kita berdua." Sari. Ketika Rafael membaca surat itu, hatinya seolah diremas. Ia berlari ke depan rumah, berharap bisa menyusul gadis itu. Tapi yang terlihat hanyalah punggung Sari yang perlahan menjauh di antara pepohonan. Angin sore meniup rambutnya, dan langkahnya tampak tegas namun menyimpan kesedihan. Rafael berdiri di ambang pintu, memandangi kepergian itu dengan mata berkaca-kaca. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan, kecuali menerima bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki, kadang cukup disyukuri, cukup dijaga dalam doa. Beberapa hari berlalu, suasana rumah mulai pulih, tapi bagi Rafael, kehampaan tetap terasa. Ia kembali bekerja, namun kini dengan hati yang berbeda. Ia mulai membuka yayasan atas nama ibunya, untuk membantu anak-anak miskin agar bisa bersekolah. Dan di setiap kegiatan amal itu, nama Sari selalu disebutnya, sebagai inspirasi perubahan hidupnya. Suatu ketika, Rafael menatap langit senja dari balkon rumahnya. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik pelan, "Ibu, aku menepati janji. Aku tak akan sia-siakan kebaikan gadis itu." Di kejauhan, entah kebetulan atau takdir, Sari juga menatap langit yang sama dari desanya. Di tangannya ada setangkai bunga melati, sama seperti yang dulu ia letakkan di makam nyonya. "Ratna." Ia tersenyum, lalu berucap lirih, "Terima kasih, Bu Ratna. Doakan kami berdua tetap kuat, meski harus berjalan di jalan yang berbeda." Dan senja itu pun menutup hari dengan damai, seperti dua hati yang terpisah jarak, namun tetap terhubung oleh kenangan dan doa yang tulus. Sebuah akhir yang tenang, setelah badai panjang yang pernah mengguncang kehidupan mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Sari dari rumah besar keluarga Wijaya. Waktu berjalan pelan, namun meninggalkan jejak mendalam di hati Rafael. Tak ada lagi suara langkah lembut di koridor, tak ada lagi senyum hangat yang menyambut setiap pagi. Kehidupan kembali seperti dulu, tenang di luar, tapi kosong di dalam. Namun, di balik keheningan itu, Rafael telah banyak berubah. Ia bukan lagi pria sombong yang hanya berpikir tentang uang dan reputasi. Setiap pagi, ia kini menyempatkan diri berdoa di depan foto ibunya, lalu melanjutkan hari dengan meninjau yayasan sosial yang ia bangun. Yayasan itu diberi nama Cahaya Ibu, terinspirasi dari kasih sayang nyonya Ratna dan ketulusan hati Sari. Yayasan tersebut menjadi tempat perlindungan anak-anak yatim dan keluarga miskin. Setiap kali Rafael melihat senyum anak-anak itu, hatinya terasa hangat, seolah ia sedang menebus semua kesalahan masa lalu. Dalam diam, ia tahu, sebagian besar perubahan dirinya adalah berkat Sari. Sementara itu, di kampung kecil tempat Sari tinggal, kehidupannya pun tak lagi sama. Kini ia menjadi sosok yang sangat dihormati. Berkat sedikit uang yang diberikan Rafael sebelum ia pergi, Sari membangun sekolah sederhana untuk anak-anak desa yang tak mampu bersekolah. Di papan depan sekolah itu tertulis,
Sekolah Cahaya Harapan didedikasikan untuk ibu dan semua hati yang pernah terluka. Setiap hari, ia mengajar dengan penuh semangat, mengenalkan huruf-huruf pada anak-anak sambil menceritakan kisah-kisah tentang kebaikan dan ketulusan. Namun, meski terlihat bahagia, jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Kadang, ketika malam tiba dan semua anak sudah pulang, ia duduk sendirian di beranda, menatap langit penuh bintang, lalu berbisik pelan. Apakah Tuan Rafael juga melihat bintang yang sama? Hari-hari berlalu tanpa kabar. Hingga suatu pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan sekolah kecil itu. Anak-anak berlari ke arah pagar, berteriak kegirangan melihat mobil mewah yang jarang mereka lihat. Dari dalam mobil, seorang pria turun dengan pakaian sederhana namun berwibawa. Sari yang sedang menyapu halaman tiba-tiba terdiam. Ia mengenali sosok itu meski sudah lama tak bertemu. Rafael, gumamnya lirih. Rafael berjalan mendekat dengan senyum tenang. Aku mencari tempat ini selama berbulan-bulan, katanya. Sulit sekali menemukan sekolah kecil di pelosok yang semua orang bilang dibangun oleh seorang gadis bernama Sari. Sari hanya tersenyum malu. Saya tidak menyangka Tuan. Maksud saya, Rafael, akan datang sejauh ini. Rafael menatap sekeliling, melihat dinding bambu sekolah, anak-anak yang belajar di meja kayu sederhana, dan papan tulis yang sudah mulai pudar. Tempat ini, luar biasa, katanya tulus. Inilah yang ibu impikan dulu. Sebuah tempat di mana kebaikan tidak berhenti hanya di kata-kata. Sari menunduk, air matanya menetes. Saya hanya meneruskan apa yang sudah ibu ajarkan. Rafael lalu mengambil sesuatu dari dalam jaketnya. Sebuah kotak kecil berisi kalung. Kalung yang dulu diberikan Sari kepada ibunya, kini telah diperbaiki dan dibingkai indah. Ini milikmu, katanya pelan. Ibu ingin kau menyimpannya lagi. Katanya, kalung ini milik hati yang tulus. Sari menerima kalung itu dengan tangan bergetar. Saya tidak pantas, Rafael. Rafael menggeleng. Justru karena kau merasa tidak pantas, itulah yang membuatmu layak. Anak-anak yang melihat adegan itu bertepuk tangan, meski belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Suasana hangat menyelimuti halaman sekolah kecil itu. Sinar matahari menembus pepohonan, seolah memberi restu. Kemudian Rafael berkata, Sari, aku ingin membantu sekolah ini. Tidak dengan uang semata, tapi dengan hadir di sini. Aku ingin mendirikan cabang yayasan di desamu, agar anak-anak ini bisa terus belajar tanpa takut masa depan. Sari menatapnya terkejut. Kau? Sungguh ingin tinggal di sini? Rafael tersenyum. Aku sudah punya banyak gedung, banyak rumah, tapi tak satu pun terasa seperti rumah yang sebenarnya. Mungkin, rumahku adalah di tempat di mana hatiku merasa damai. Dan itu, ada di sini. Sari terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena haru. Ia menunduk, menatap tanah yang dulu menjadi saksi air matanya, lalu menatap Rafael lagi. Kalau begitu, selamat datang di rumah yang sederhana, tapi penuh doa. Hari itu menjadi awal baru bagi keduanya. Rafael mulai sering datang ke sekolah, membantu mengajar, dan berbagi kisah inspiratif kepada anak-anak. Desa yang dulu sepi kini menjadi hidup, penuh semangat belajar dan harapan baru. Dan meski keduanya tidak pernah mengucapkan kata cinta secara langsung, semua orang tahu, di antara mereka, ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar cinta. Sebuah ikatan jiwa, lahir dari penderitaan, tumbuh dari pengorbanan, dan disatukan oleh ketulusan. Rafael tak lagi mencari kebahagiaan di balik gemerlap kota, sementara Sari tak lagi takut akan masa depan. Mereka berdua akhirnya menemukan arti sejati dari kedamaian, bukan saat memiliki segalanya, tapi saat bisa memberi dan hidup dengan hati yang bersih. Di bawah langit sore yang berwarna keemasan, Sari menatap ke arah Rafael yang sedang bermain bersama anak-anak. Ia tersenyum, lalu berbisik lirih. Bu Ratna, ibu tidak salah. Kebaikan memang selalu menemukan jalannya. Dan pada hari itu, dunia seolah menjadi lebih hangat, lebih damai, karena dua hati yang dulu hancur kini menyatu dalam cahaya yang sama, cahaya kasih, keikhlasan, dan harapan. Waktu terus berjalan. Sekolah kecil itu kini telah berubah menjadi pusat pendidikan Cahaya Harapan,
tempat ratusan anak desa belajar tanpa harus takut akan biaya. Dinding bambu telah diganti dengan tembok kokoh, namun semangat sederhana dan kehangatan yang dulu ditanamkan Sari tetap terjaga. Rafael dan Sari bekerja bahu-membahu membangun sekolah itu. Nama mereka menjadi buah bibir masyarakat, bukan karena kekayaan atau ketenaran, tapi karena ketulusan dan kerja nyata yang mereka lakukan. Mereka bukan pasangan yang sering menunjukkan kasih sayang di depan umum, namun setiap tatapan, setiap senyum, menyimpan makna yang lebih dalam dari sekadar kata cinta. Suatu sore, setelah kelas usai, Rafael duduk di teras sekolah sambil menatap anak-anak bermain. Sari datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Masih ingat waktu pertama kali kamu datang ke sini?" tanyanya sambil tersenyum. Rafael tertawa kecil. "Tentu. Aku bahkan nyasar 3 kali sebelum sampai." "Kau waktu itu terlihat berbeda," jawab Sari lembut. "Ya." Rafael menatap langit senja. "Waktu itu aku hanya punya uang, tapi tidak punya arah. Sekarang aku punya tujuan, dan itu berawal darimu." Sari menunduk, hatinya hangat. "Aku tidak melakukan apa-apa, Rafael." Rafael menggeleng pelan. "Kau menyembuhkan luka yang bahkan tak bisa disembuhkan oleh waktu." Suasana hening sejenak. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun mangga di halaman sekolah. Di kejauhan, anak-anak tertawa, mengejar layang-layang yang melayang tinggi. Sari lalu berkata lirih, "Aku yakin, Ibu Ratna bahagia melihat kita dari sana." Rafael tersenyum penuh makna. "Ya, beliau pasti tersenyum. Karena sekarang, pesan terakhirnya benar-benar hidup di antara kita." Matahari perlahan tenggelam di balik bukit, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Sari dan Rafael duduk berdampingan tanpa banyak bicara, menikmati keindahan yang sederhana namun sempurna. Tak ada janji manis, tak ada kata cinta yang berlebihan, hanya ketenangan, rasa syukur, dan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan ketika lonceng sekolah berbunyi menandakan akhir hari, Rafael menatap Sari dan berkata lembut, "Akhirnya, aku tahu, rumah bukan tempat, tapi hati yang membuatmu ingin pulang." Sari tersenyum, menatap langit yang kini berwarna jingga keemasan. "Selamat datang di rumah, Rafael." Langit senja menjadi saksi, kisah 2 hati yang bertemu bukan karena takdir semata, tapi karena kebaikan yang mempersatukan mereka. Sebuah akhir yang tenang, namun abadi. Sahabat Panda City, kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun tak pernah sia-sia. Ketulusan hati bisa mengubah seseorang, bahkan menyembuhkan luka yang tak terlihat. Seperti Sari dan Rafael, kita belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kepemilikan, melainkan tentang keikhlasan memberi dan bertahan dalam kebaikan. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk lebih peduli, lebih tulus, dan tak lelah berbuat baik, karena bisa jadi, dari satu kebaikan kecil, takdir hidup seseorang berubah selamanya. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kamu dari kota mana serta doakan semoga selalu ada kebaikan di sekitar kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, hanya di Panda City, tempat di mana setiap cerita menghidupkan harapan. Matahari terbit pusing.